Oke, berjumpa kembali. Kali ini kita kembali membahas aplikasi Google ya, yaitu Google Drive. Nah, di mana Google Drive ini kegunaannya adalah untuk menyimpan data secara online. Oke, kita langsung saja ke Google Drive. Saya buka browser. Nah, ketika kita misalnya punya email ya, yang jelas kita harus memiliki akun Google ya, akun Google. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengelola Google Drive menggunakan akun GSE. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan pengaturan ini sama dengan pengaturan Google Drive yang menggunakan akun pribadi gitu ya. Oke. Nah, ketika kita punya akun seperti ini, sudah membuka email, misalnya email dari akun yang kita miliki, kita bisa langsung dengan cara di sini ada ini ya, ada aplikasi Google ini, ada di 9 titik ini, kita klik. Kemudian di sini semua aplikasi yang dimiliki oleh Google itu ada di sini. Kita akan membahas yang kedua ya, yang ini Drive. Nah, ini adalah tampilan Google Drive. Nah, untuk penyimpanan pada Google Drive, ketika itu merupakan akun GSE, maka kita diberi ruang penyimpanan itu sebesar 5 terabit, 5 tera ya, 5 tera. Namun ketika kita hanya menggunakan akun pribadi yang berekstensi @gmail.com dengan domain @gmail.com, kita hanya diberi ruang 15 gigabit. Itu sangat jauh perbedaannya. Untuk GSE kita diberi ruang 5 terabit. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana cara mengelola Google Drive? Nah, ini adalah tampilan awal Google Drive. Di sini saya hanya baru memiliki satu folder di sini, yaitu Classroom. Nah, folder Classroom ini muncul ketika akun kita gunakan dalam membuat atau mengikuti sebuah kelas di Google Classroom. Maka akan secara otomatis di Google Drive akan terbentuk satu folder yang diberi nama Classroom. Nah, di dalam folder ini adalah kelas yang saya ikuti, workshop GSE. Nah, ini foldernya masih kosongan. Nah, bagaimana sekarang caranya kita menambahkan sebuah file, menyimpan file di Drive kita ini, di Google Drive kita? Caranya sangat mudah sekali. Pertama, kita bisa melalui tombol plus ini, new, kita klik. Lalu kita mungkin kalau mau mengupload file, kita klik upload file. Jika ingin mengupload folder secara langsung, di folder tersebut ada file, juga bisa menggunakan upload folder. Atau kita membuat sebuah folder kosongan, kita bisa menambahkan sebuah folder. Misalnya saya akan membuat folder kosong dulu. Kita coba belajar membuat folder. Ini tampilan tadi Google Drive. Kemudian saya akan tambahkan sebuah folder dengan cara klik ini, folder. Kita tulis di sini ketika nama folder yang kita inginkan. Misalnya saya beri nama belajar GSE. Nah, misalnya ini. Saya klik buat, maka akan terbentuk satu buah folder lagi, yang ini ya, belajar GSE. Ini foldernya kosongan. Nah, untuk menambahkan sebuah file, misalnya di sini di Drive, kita bisa melalui ini, upload file. Sini kita cari filenya, misalnya saya upload satu file, misalnya ini, saya klik open. Nah, ini akan terjadi proses upload ya, upload file. Nah, ini sudah selesai. Kalau juga saya centang biru begini, berarti dia sudah selesai mengupload. Maka file yang kita upload akan muncul di Drive kita ini. Nah, ini bentuk file, ini bentuk folder. Nah, kemudian cara kedua untuk upload file, kita bisa membuka langsung di komputer kita ya. Misalnya ini saya akan membuka sebuah folder di sini, saya akan masukkan ke Google Drive saya. Misalnya saya akan masukkan di sini sebuah file, misalnya
file ini Permendikbud. Nah, ini saya akan masukkan ke Google Drive. Nah, caranya adalah ini tinggal saya klik, kemudian saya drag bawa ke tampilan di Google Chrome tadi ya ini. Nah, langsung saya lepaskan di sini. Lepas, maka akan terjadi proses upload. Nah, ini adalah file yang sudah saya upload. Oke, itu cara kedua untuk upload file. Atau kita ingin mengupload folder. Nah, untuk mengupload folder juga sama caranya ya. Coba kita buka komputer kita. Kemudian saya akan mencoba mengupload dua folder ini. Dua folder ini saya akan upload. Saya klik, saya drag bawa ke tadi yang ke drive tadi. Nah, sini. Saya lepaskan di sini. Maka ini adalah proses upload dua folder tadi. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Ini kalau sudah dicentang biru begini berarti proses uploadnya selesai. Oke, saya tutup ini. Nah, ini adalah folder yang sudah saya upload. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, jika kita sudah bisa mengupload folder maupun file, sekarang bagaimana misalnya kita kelola folder dan file ini. Nah, pertama, jika file ini ingin dibawa ke folder, masuk ke folder, sangat mudah caranya. Pertama, kita bisa dengan cara ini, misalnya mau dua file ini ya, dua file ini mau dibawa ke folder belajar GSI misalnya. Nah, misalnya cara pertama adalah kita klik ini, klik kanan file, lalu pilih move atau pindahkan di sini, pindahkan ke, kemudian menuju ke folder yang kita ingin tuju, belajar GSE. Nah, maka disinilah saya akan pindahkan. Saya klik pindah ke sini, pindahkan. Nah, berarti satu file sudah pindah ke folder belajar GSE. Nah, ini. Nah, kemudian cara kedua untuk memindahkan file ke folder, masuk ke folder, sangat mudah sekali. Kita klik ini, klik file, lalu kita drag bawa ke folder yang ingin kita tuju. Misalnya ke sini. Kita lepas di sini, kita pindahkan. Nah, maka file tadi sudah pindah ke folder belajar GSI. Nah, ini filenya yang dua. Oke, gitu sangat mudah caranya untuk memindahkan dari file ke folder maupun dari folder ke folder juga bisa. Jadi seperti itu. Misalnya saya akan memindahkan folder di dua ini, saya bawa ke folder belajar GSI. Saya tinggal klik, saya drag bawa ke GSI. Pindahkan. Nah, maka folder tadi akan pindah ke sini. Nah, ini. Oke, seperti itu caranya. Lalu berikutnya kita juga bisa mengcustom folder ya. Misalnya ini folder ini saya akan ubah ikonnya ini. Saya klik kanan, kemudian saya ubah warna juga bisa ya. Kita ubah warna, misalnya warna, maka dia akan berwarna merah. Misalnya ini saya ubah warnanya menjadi warna hijau, maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Nah, itu tampilannya. Begitu juga di sini kita juga bisa merubah tampilan menjadi daftar, itu bisa seperti ini, atau menjadi grid juga bisa. Ini tampilan kisi ya, atau tampilan grid. Nah, seperti itu. Jadi ini cara mengelola sebuah Google Drive. Lalu berikutnya adalah bagaimana caranya kita mensinkronisasi Google Drive kita dengan laptop yang kita gunakan. Nah, caranya adalah, langkah awal yang kita harus lakukan adalah kita harus menginstal sebuah aplikasi Google Drive di desktop, yaitu dengan cara ini, klik dapatkan Drive untuk desktop. Maka kita diarahkan untuk mendownload. Nah, kalau ini menginstal Google Drive untuk Mac. Artinya di laptop saya sudah tersedia Google Drive gitu, Google Drive. Kalau ini saya klik, maka dia akan kita diberi
arahan untuk uninstall atau menghapus. Nah, kebetulan di laptop saya sudah terinstall Google Drive ya, sehingga saya tinggal sinkronkan saja. Nah, cara sinkronkan itu kita cukup membuka Google Drive kita. Nah, misalnya saya akan buka di sini. Nah, ini ada Drive File Stream. Ini untuk Google Drive GSE gitu ya. Saya buka. Ini file stream already running. Berarti dia sedang mengakses. Kita klik OK. Nah, ini adalah seperti ini. Artinya ketika kita tadi mengupload sebuah file ataupun folder di drive kita, di Google Drive kita secara online ini, ketika kita membuka tadi untuk drive kita secara offline, maka dia secara otomatis tersinkron gitu. Ini tersinkron langsung, file-file yang kita upload itu bisa kita akses nanti secara offline ya. Nah, itu tadi kita harus menginstal terlebih dahulu Google Drive di desktop kita. Jadi itu cara kita mengelola sebuah Google Drive. Berikutnya adalah bagaimana cara kita sharing atau berbagi file, folder, maupun kita bekerja secara berkolaborasi. Nah, untuk berbagi file, misalnya saya akan membagikan sebuah file, misalnya surat ini ya, atau Permendikbud nomor 3 tahun 2009 ini saya akan bagikan atau share ke rekan-rekan yang lain. Nah, caranya adalah ini saya klik kanan, ini gitu ya. Kemudian saya pilih bagikan. Saya klik bagikan. Nah, di sini nanti kita diminta untuk men-setting bagikannya itu bagaimana. Nah, caranya di sini kita diberi opsi link ya. Kita coba atur. Nah, di sini akun-akun yang ada di komunitas saya ini atau di komunitas guru inovatif gitu, NTB berinovasi, karena saya menggunakan akun GSE gitu. Namun kita juga bisa mengatur sehingga siapapun yang memiliki link ini dia bisa mengakses file kita itu dengan cara di sini kita pilih saja siapa saja yang memiliki link. Kita klik ini, maka file kita ini nanti ketika kita share link ini ya, ini kita salin, lalu kita share ke misalnya ke media sosial maupun di tempat lain, maka yang memiliki link tersebut dan membuka, dia bisa mengakses file kita ini. Seperti itu. Itu cara membagikan file ke orang lain. Kemudian bagaimana caranya kita bekerja berkolaborasi. Nah, untuk bekerja berkolaborasi, di sini misalnya kita berkolaborasi, misalnya saya buat sebuah folder kosong ya, sebuah folder kosong. Misalnya ini kerja tim. Saya buat. Nah, ini sudah terbuat satu folder kerja tim. Ini saya akan share ke teman-teman yang lain. Nah, maka caranya adalah ini saya klik, atau di sini juga tersedia ya, sebenarnya di atas ini juga tersedia ini dapatkan link yang bisa dibagikan, kemudian ini bagikan secara langsung ke orang ya. Nah, kalau saya klik, maka sama seperti yang tadi muncul, kita dapat membagikan kepada orang lain dengan pengaturan yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya kita hanya menginginkan kita atur di sebuah di satu komunitas, tinggal kita ketikkan saja email yang ingin kita bagikan. Nah, saya ingin membagikan folder itu ke yang email yang ini. Nah, saya klik saja ini. Nah, ini hak aksesnya apa? Misalnya bisa mengedit atau hanya bisa melihat, itu bisa kita setting di sini. Seperti itu. Oke, setelah itu lalu saya klik kirim.
Oke, tetap bagikan ya. Nah, maka nanti folder ini bisa diakses oleh orang yang saya bagikan tadi. Jadi itu cara membagikan atau bekerja kolaborasi menggunakan Google Drive. Demikian cara mengelola sebuah penyimpanan ya di Google Drive. Silakan dicoba. Sampai jumpa.